Oke, kita lanjut ya. Kayaknya kalau nggak jelasin kemiringan agak kurang ya, jadi saya jelaskan kemiringan. Apa yang dimaksud dengan kemiringan ya? Jadi kalau kita bahas di sini ya, kalau kita lihat misalnya kita pakai fungsi yang sama, di sini, tapi semisal kita ambil x-nya berbeda ya, misalnya kita ambil di sini, misalnya kita ambil x-nya 0, kita ambil x-nya 0 ya, maka kalau Anda lihat di sini, ini adalah kemiringannya di sini. 5 ini adalah, atau minus ya, minus 5 ini adalah kemiringannya ya. Jadi rumus lain atau rumus dari garis itu ya, selain tadi y ini ya, itu rumusnya adalah y sama dengan mx ditambah dengan b gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah slope-nya ya, ini adalah slope-nya, dan ini dikatakan sebagai intercept-nya, dikatakan sebagai intercept. Kalau kita bilang apa itu m, jadi kalau kita mau lihat tadi y sama dengan mx tambah b, y sama dengan 7x tambah dengan b, maka di sini apa namanya m-nya adalah 7 ya, m-nya adalah 7, kemudian b-nya adalah, itu salah Pak, 7x tambah 7x dikurang 15, 7x dikurang 15, maka b-nya adalah minus 15. Kemudian saya katakan tadi ini adalah delta y dibagi dengan delta x ya. Kemudian ini adalah intercept. Ini adalah intercept. Apa itu intercept? Intercept adalah perpotongan garis ketika x sama dengan 0. Ya, ini adalah nilai y-nya. Ini adalah nilai y. Atau kalau mau saya bikin lengkap lagi, ya, jadi ini adalah nilai y. Nah, oke, kalau ini aja deh, perpotongan garis. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang mana tadi yang ini ya, yang 7x kurang 5, saya bilang ini 7 adalah slope-nya, minus 15 adalah intercept-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kita lihat ke bawah di sini ya, ini dia ya, ini adalah minus 15. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau gambar garis ya, y sama dengan 7x dikurang minus y sama dengan 7x dikurang 15, maka minus 15 adalah perpotongan garis dengan y ketika x sama dengan 0. Itu dikatakan sebagai intercept. Bagaimana dengan 7-nya? 7-nya adalah, jadi kalau misalnya ini ya, ini kita ambil sebagai sebuah titik ya, maka ini titik ini adalah titik apa namanya, di mana koordinatnya adalah 0, minus 15 ya. Oke, misalnya saya ambil itu sebuah titik, apa tadi koordinatnya, x, y-nya adalah, x-nya 0, y-nya adalah minus 15. Oke, saya punya informasi seperti ini. Ketika x sama dengan 0, y adalah minus 15. Maksudnya mana? Maksudnya ini adalah x sama dengan 0, y adalah minus 15. Kemudian saya punya informasi m atau delta y dibagi delta x itu adalah 7 ya. Berarti 7 ini apa? Berarti 7 ini adalah delta y-nya 7, x-nya adalah 1 ya. Jadi kalau delta itu, kalau y bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau ke atas berarti dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Kalau x, ini x, maka kalau x bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Berarti kalau ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia negatif. Nah di sini kalau kita mau gambarkan garis ini ya, kalau kita mau gambarkan garis ini, misalnya saya pakai
saya pakai ya. Nah, ini saya pakai ini, kemudian saya gambarkan seperti ini. Mudah-mudahan cukup. Kurang gini ya. Nggak boleh kita pengen ke bawah ya. Oke, pelan-pelan. Oke, ini saya ambil ya, dah ya. Oke, kalau kita gedein dikit ya, ini tadi X-nya ya, berarti ini kalau kita mau lanjutkan ke sini ya bisa. Ya, ini adalah 0,0 ya, ini berarti minus 1, ini minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 12, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15. Ini yang kita cari ya. Ini satu titik koordinat di mana apa tadi 0, X-nya adalah 0, X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah minus 15. Maka kalau kita bilang ini koordinatnya adalah 0, minus 15. Terus apa? Terus kita tahu bahwa slope-nya kemiringannya adalah 7. Ya, dari mana? Dari sini, 7x kurang 15. Nah, 7 itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Berarti 7 itu adalah 7 bagi 1. Maka di sini positif, di bawah juga positif. Berarti kita akan naik ke atas 7, ya, naik ke atas 7. Kemudian delta X-nya adalah ke kanan 1. Mana duluan Pak? Atas dulu apa samping dulu? Sama saja gitu ya. Ya, oke. Jadi slope-nya itu dari mana? Dari titik di sini. Dari titik di sini saya akan pindah 7 ke atas. Mana 7 ke atas? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian saya pindah ke kanan 1. Dari mana? Dari sini. Dari situ, maka di sini koordinat ini berapa tuh koordinatnya? Berarti 1, minus 8 ya. Ya, 1 minus 8 ini kita dapatkan dari mana? Dari informasi bahwa M-nya itu adalah 7. Di mana delta Y dibagi dengan delta X adalah 7. Berarti plus 7 dibagi dengan plus 1. Dari koordinat awal yang slope tadi, ya, minus 15, kita naik berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus gimana Pak? Ya, terus kita gambarkan. Kalau kita ada punya dua titik di sini, ya, maka kita bisa menggambarkan. Ini kalau kita mau gedein, ya, kita mau gedein, mudah-mudahan pas ya di sini. Maka ini, ya, garis ini, ya, anggap aja bagus ya. Ini sekitar berapa? Ini masalahnya ya, berapa tadi ya? Seperti inilah pasnya. Kayak gitu. Nah, garis ini adalah berapa tadi? Garis ini adalah Y sama dengan 7X dikurang dengan 15 sama dengan yang ini. Ya, sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Itu caranya menggambarkan sebuah garis. Ya, jadi kita bisa dapat satu titik kemudian ada slope-nya, atau tadi seperti tadi ya. Saya punya informasi tentang slope ya. Jadi dari sini ini adalah slope-nya, ini adalah ini adalah intercept-nya, ini adalah slope-nya gitu ya. Jadi saya tuliskan kemudian misalnya di sini kalau misalnya plus 1 dulu ya bisa aja plus 1 kemudian sama aja kan hasilnya ya. Gitu. Itu adalah menggambarkan sebuah garis. Oke. Udah berapa menit? Udah 10 menit. Itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, tapi Anda harus kuasai ini ya, bagaimana menggambar sebuah garis, apa itu slope. Ya, sebenarnya juga nanti yang dimaksud dengan garis singgung itu apa? Ya. Jadi konsep dari garis singgung
Kalau kita mau bahas lagi, ya, jadi konsep dari garis singgung, ya, kalau ini adalah sebuah garis, kalau ini adalah sebuah garis, kemudian saya perbesar, ya, ini adalah sebuah garis, kemudian ini saya seperti ini ya, saya print screen di sini, saya taruh di sini, ya, oke. Kalau ini adalah sebuah persamaan, ya, kemudian tadi kita udah bahas untuk menggambarkan sebuah garis, ya, maka kita memerlukan dua buah titik, atau kita tahu satu titik dan kita tahu slope-nya, ya, oke. Kalau ini kan sebenarnya kita tahu slope-nya, kita tahu satu titiknya adalah intercept-nya tadi, yang 0, minus 15. Nah, konsep dari garis singgung adalah sebenarnya adalah seperti ini. Jadi kita punya dua buah titik di sini, dua buah titik di sini, katakanlah seperti ini, ya. Ini adalah titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua. Nah, titik ini, ya, ini kalau kita ambil sebuah garis, ya, kita ambil sebuah garis, nah ini yang susah, ini yang bikin pasnya. Kalau kita bikin sebuah garis, ya nggak pas kan. Gini deh. Seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya nanti di sini juga bisa ke bawah ya. Kalau ini kita lihat, ya, ini adalah namanya bukan garis singgung, ya, karena dia tidak menyinggung. Ini adalah garis yang memotong persamaan kuadrat ini, ya, fungsi kuadrat ini, ya. Tapi kalau nilai dari katakanlah ini adalah x0, ini adalah x1, kalau nilai x1 kita dekatkan ke sini gitu ya, dan ini pasti ada kemiringan ya, di sini ada kemiringan, ini adalah delta x, ini adalah delta y, ya, ini adalah delta y. Kita bisa tahu nilainya, ini nilai x1 kurang, jadi delta x adalah di sini x1 dikurang x0, apa itu delta y, berarti di sini kita punya fx1, ya. Di sini kita punya fx0. Berarti delta y adalah, ya, kalau mau gampangnya ya y1 dikurang dengan y2 gitu ya. Oke, itu konsepnya. Nah, kemudian si garis ini si apa namanya ya, si titik ini, ya, si titik ini kita dekatkan, ya, kita bikin dia dekat di sini, kita bikin dekat seperti ini, maka sekarang kita punya x0, punya x1, walaupun di sini masih ada selisihnya ya. Kemudian kita masih bisa, ini konsepnya katakanlah masih bukan garis singgung, ini masih garis potongnya. Tapi kenapa dia dibilang sebagai garis singgung? Ya, konsepnya adalah ketika kita berikan nilai di sini, ya, maka si x0 ini, ini konsepnya limit, kita berikan sangat dekat dengan, jadi kalau katakanlah ini adalah x0, maka si x1 nya itu sangat dekat dengan x0 nya seperti ini. Ini adalah x1 nya, ada jaraknya, tapi katakanlah x1 dikurang dengan x0 itu adalah 0,00000000 ya, jarak tapi sangat dekat. Maka ketika konsep ini kita berikan di sini, maka kita ketemu dengan konsep yang namanya garis singgung. Ya, ini adalah garis singgung. Jadi garis singgung adalah sebuah garis yang menyinggung sebuah fungsi di satu titik
sebenarnya adalah dua titik, tapi dia sangat dekat. Maka itu konsepnya garis singgung. Si Newton itu menggunakan konsep garis singgung seperti itu. Ya, ini adalah garis singgung ketika X sama dengan 3. Nah, garis singgungnya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung di X sama dengan 3, maka kita bisa cari seperti tadi. Ya. Jadi Anda harus paham garis singgung itu adalah sebuah garis yang menyinggung sebuah fungsi di satu titik. Nah, tapi sebenarnya itu adalah dua titik yang sangat dekat. Jadi kalau itu Anda paham, Anda udah garis ini. Ya, kenapa ini garis ya? Karena sebenarnya ada dua titik ya, tapi jaraknya sangat dekat. Nah, cukupkan sampai sini part 3-nya.